Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau melihat tangan-tangan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Engkau yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai setiap kita, amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan, amin. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, haleluya. Mari kita satukan hati kita mau bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Engkau melayakkan kami untuk kami boleh datang bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Biar sepanjang hidup kami Tuhan, kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami boleh memberi yang terbaik bagi-Mu. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita alami. Kalau pagi hari ini kita ada, itu bukan semua bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, sebab Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Setiap musim boleh kita lewati, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai seluruh kehidupan kita. Mari datang kepada-Nya dengan hati yang rindu, hati yang mengasihi Tuhan. Oh, kami mau datang lebih lagi Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mau nyatakan dalam hidup kami bahwa Engkau yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Pujian setiap umat-Mu Tuhan. Kami datang memuji dan berseru. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya baduku.
tinggikan Engkau Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami, betapa Engkau baik, betapa berharganya hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Tengah-tengah kami Tuhan, kami sungguh merasakan bahwa kuasa-Mu nyata dalam setiap kami. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ini, amin. Biar api kemuliaan Tuhan tercurah di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Kami mendengarkan setiap panggilan atas hidup kami Tuhan. Sama-sama nyatakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi.
sukacita. Amin. Sebelum duduk, mari tos kiri kanan saudara katakan, sukacita Allah terus tinggal dalammu. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan yang kami boleh berikan kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Biar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu yang ditabur pada pagi hari ini itu tinggal dalam hati kami yang baik, supaya menghasilkan buah yang manis dan lebat. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa hanya Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya Jesus. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari angkat kedua tangannya sama-sama katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin Tuhan.
Katakan sekali lagi, ku sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau. Yes. Kami sembah Engkau ya Tuhanku. Engkau Bapa. Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Pedulikan seluruh hidupku. Haleluya Tuhan. Kalau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidup kami. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang memegang kendali hidup kami Tuhan. Kepadamu kami berharap, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau tembok kehidupan kami Tuhan. Kepadamu kami berharap. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami tahu ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu ada hal yang mau Tuhan kerjakan akan hidup kami. Sehingga kalau kami pagi ini ada di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh Allah dalam hidup kami, itulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Yang senantiasa kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan di setiap langkah kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, Allah itu bekerja atas setiap kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Agar kami yang mendengar firman Tuhan diberikan kekuatan.
dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Luar biasa. Wow. Tempatnya luar biasa ya. Haleluya. Luas. Kayaknya memang ini tahun penuaian, benar-benar tahun penuaian ya. Tempatnya besar agar jiwa-jiwanya bisa datang dengan luar biasa. Haleluya. Walaupun saya belum pernah ke Aston, tapi saya melihat tempat ini yang main musik, yang main keyboard tolong ada di tempat ya, maaf. Haleluya. Yang main keyboardnya aja. Haleluya. Si Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita tahu dan saya tahu bahwa setiap kita punya pergumulan. Punya masalah, punya problem, apapun itu saudara. Karena kalau nggak ada pergumulan, kita udah nggak ada lagi di sini ya. Haleluya. Kalau kita nggak punya masalah, udah nyaman-nyaman, kita nggak di tempat ini lagi. Tapi kita udah di tempat yang lain, gitu ya, bersama dengan Tuhan. Tapi karena kita masih manusia daging, maka pasti kita punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan, punya problem yang kita akan lewati setiap hari. Dari mulai kita lahir sampai hari ini, sampai saudara berumur hari ini, gitu ya, sampai saya berumur 67 tahun ini, semua tetap ada prosesnya. Amin. Baik yang anak-anak, yang dewasa, yang sedikit dewasa, yang muda, yang tua, yang lansia, semua punya problem. Orang dulu pikir ya udah kalau udah berumur nggak ada problem lagi gitu ya, nyaman tinggal menikmati hidup gitu kan. Anak-anak sudah besar, udah bekerja, sudah punya cucu. Cucu saya udah 5 saudara, haleluya. Baru 5, mungkin masih ada lagi saya nggak tahu. Tergantung pemberian Tuhan, haleluya. Karena anak saya yang nomor 3, baru 1 dari sana. Anak nomor 4 orang cucu saya. Laki 3, perempuan 1. Saya nggak tahu, mungkin 5, 6, 7, 8, nggak tahu. Gitu ya. Tapi setiap kita punya pergumulan, punya masalah, punya problem. Sama seperti juga yang kita mau renungkan pagi ini. Ayub juga punya pergumulan, saudara. Ayub bukan orang yang nggak cinta Tuhan, saudara. Hidupnya jujur, hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Nggak pernah punya masalah dengan Tuhan. Pokoknya dia selalu menyenangkan hati Tuhan, dia selalu bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada, dia ada dalam pantauannya Tuhan. Saudara dan saya juga ada dalam pantauan Tuhan, amin. Semua kita ada dalam kendali Tuhan. Tapi apakah kita setia, jujur sama Tuhan? Who knows, gak ada yang tahu. Cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi Ayub kata firman Tuhan, Ayub adalah orang yang jujur dan berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara baca di Ayub yang pertama, bagaimana Ayub orang yang sangat-sangat berkenan kepada Tuhan. Dia diberkati Tuhan. Punya domba banyak. Lembu, sapi banyak. Gitu ya. Anak-anaknya, berapa anaknya saudara? Ada yang baca enggak? Haleluya. 7 laki-laki, 3 perempuan. Ganteng-ganteng, cakep-cakep. Gitu kan. Diberkati. Punya usaha. Diberkati. Tapi ada satu saat, dia diuji oleh Tuhan. Dia diuji oleh Tuhan. Gitu ya. Sehingga dalam satu masa, ada anak-anak Tuhan naik bertemu dengan Tuhan. Lantas ada juga iblis juga bertemu dengan Tuhan. Lantas Tuhan tanya sama si setan ini. Saya sudah baca dia Ayub yang pertama. Setan gitu kan, haleluya. Kamu ketemu hambaku Ayub enggak gitu ya. Aku beredar-redar kata setan. Aku lihat hambamu Ayub. Masa engkau enggak tahu? Ayub kan ada dalam penglihatanmu gitu kan. Ayub kan engkau pagari kata firman Tuhan. Ayub dalam pemeliharaan Tuhan. Lantas saudara, kalau saudara melihat dari cerita ini, kok Ayub diuji Tuhan gitu loh. Kok Ayub diberi masalah. Kenapa? Karena Ayub ini dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi
bagian daripada penuaian pada saat itu. Itu sebabnya saya ambil tema hari ini adalah menang melewati proses. Ada di depan, menang melewati proses. Kita buka dari Ayub 42, ayat yang ke-10. Udah lihat di depan, kalau ada bawa kitab, kalau ada handphone lihat, HP suci, kita ada bawa kitab suci, ada juga bawa handphone suci, gitu ya. Ayat 42 ayat 10. Kita sama-sama baca sama-sama ya. 3, 2, ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Saudara, dari konteks ayat ini, nanti saudara baca dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-42. Ayat ini mencerminkan bahwa Ayub sudah melewati proses yang Tuhan berikan. Sebelumnya semua anak-anaknya mati. Kambing, lembu, dombanya nggak tahu kemana. Dimiskinkan, sakit penyakit. Istrinya pun nggak tahu kemana pergi, saudara. Tapi pada proses Ayub 42, kalau saudara lihat, gitu ya. Ayub sudah melewati proses dalam hidupnya setelah seluruh keluarga mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan. Sakit penyakit, kehilangan anak-anaknya. Tapi Alkitab katakan Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Anak laki-lakinya 7 menjadi anak yang ganteng dan takut Tuhan. 3 anak perempuannya juga cantik-cantik. Bahkan Alkitab katakan bahwa anak yang perempuannya cantik dan lebih cantik dari yang ada di daerah itu pada masa itu. Artinya waktu Ayub melewati proses, Tuhan tunjukkan kepada orang pada saat itu bahwa inilah orang yang diberkati Tuhan, yang takut dan cinta Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, saudara, Ayub melewati proses. Waktu Ayub dipulihkan 2 kali lipat, semua diberkati Tuhan. Ayub dipulihkan Tuhan. Saya percaya juga saudara dan saya, saudara menghadapi masalah problem hari ini, Tuhan pasti akan pulihkan kehidupan saudara. Waktu saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mengalami sesuatu yang indah dengan Tuhan, sehingga Tuhan pulihkan kehidupan saudara yang tadinya mungkin punya masalah. Tapi masalah itu Tuhan selesaikan. Kalau kita melihat keadaan Ayub, sakit penyakit, mungkin belum ada penderitaan yang Ayub alami saat itu dialami orang-orang pada saat ini. Sakit, saudara. Saudara sakit penyakit. Kena penyakit apa, saudara? Penyakit kulit. Oh, gak ada pernah baca ya kisah Ayub ya. Saya lihat ini melotot ngeliatin saya gitu ya. Saya sampai ketakutan sudah dilihatin terus gitu kan. Haleluya. Semuanya. Oleh sebab itu saudara, kalau kita melihat Ayub, saya berpikir sebagai gini saudara. Dunia boleh mengalami krisis saudara ya. Apapun boleh terjadi. Di sekitar kita masalah terjadi. Saudara perhatikan di sekitar kita. Banyak yang PHK. Banyak yang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Apapun yang terjadi, krisis apapun terjadi di sekitar kita. Yang kita yakin bahwa janji Allah tidak pernah tidak ditepati dari setiap hidup saudara. Masalahnya adalah saudara mau setia terus nggak ikut Tuhan. Jangan begitu ada masalah selalu lari. Mundur dari masalah. Mundur dari pergi ke gereja. Nggak mau ke gereja lagi. Mungkin orang bilang, Pak Pendeta nggak tahu sih. Sakitnya tuh bukan di sini aja Pak Pendeta. Tapi semuanya sakit Pak Pendeta. Haleluya. Pak Pendeta nggak tahu sih bagaimana saya ditipu orang. Pak Pendeta nggak tahu sih bagaimana saya tiap hari kejar-kejar pinjol. Haleluya. Bagaimana Pak Pendeta nggak tahu sih bagaimana saya dikejar debt collector. Oh haleluya.
Saya punya pengalaman ini sebelum saya bertobat. Oh, tanya istri saya. Haleluya. Tapi akhirnya bisa terbebas dari semuanya itu. Sebelum bertobat dulu tahun 96-an ke bawah gitu ya. Haleluya. Kenapa Ayub bisa bertahan, saudara? Kenapa Ayub bisa melewati penderitaan yang begitu luar biasa dan bisa melalui dan Ayub menjadi pemenang? Gitu ya. Semua orang kita punya kesulitan. Semua orang kita bisa punya masalah. Tapi bagaimana kita menghadapi kesulitan itu yang perlu kita sikapi. Itu yang perlu kita belajar untuk mengenal Tuhan. Ada pujian mengatakan begini, saudara. Aku kan lebih dari pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Pemain musiknya lagi benerin headphone. Haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Kita Allah di pihak kita, siapa melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Begitu keluar dari gereja, saudara. Pak, cicilannya belum ini nih. Belum lunas. Kalau nggak dibayar, besok gue tarik itu motor gitu kan. Takut lagi, masuk gereja lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Nyanyinya sih lebih dari pemenang. Tapi begitu sampai rumah, nilai anak saudara jelek-jelek semua. Haleluya. Nyalain siapa, saudara? Nyalain anak, nyalain suami, nyalain istri, bahkan nyalain Tuhan. Ya. Tapi Ayub enggak, saudara. So, nanti kita lihat bagaimana Ayub tuh luar biasa gitu ya. Itu sebabnya, saudara, lagu itu sih luar biasa ya. Tapi kemenangan itu tidak diukur kita dalam keadaan nyaman-nyaman saja, saudara. Kemenangan itu tidak diukur dalam keadaan kita sedang jaya-jayanya. Amin. 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 Tapi kemenangan itu adalah bagaimana kita bisa memegang janji Tuhan dalam hidup kita walaupun persoalan ada, masalah ada, problem ada. Bukan karena kita punya sesuatu lantas kita bilang jadi pemenang. Tapi yang Tuhan mau katakan hari ini adalah walaupun masalah ada kita tetap jadi pemenang karena kita pegang janji Tuhan. Amin. Wow. Next. Nah, apa saja yang Ayub lakukan agar bisa melewati proses ini, saudara? Apa, saudara? Banyak mungkin yang Ayub lakukan. Tapi saya mau katakan ada 3 yang Ayub lakukan pada saat itu. Yang pertama, kuat dalam doa. Ayub yang pertama itu yang ke-10, saudara. Firman Tuhan katakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara, kalau kita melihat ayat 10 ini sepertinya gak jelas gitu ya. Gak ngerti, saudara ya. Tapi kalau saudara baca di ayat pertama dan selanjutnya, kalau kita lihat dari pasal yang pertama dan selanjutnya, saudara, Ayub itu anaknya 7 laki-laki 3 perempuan. Setiap pagi dia berdoa. Karena dia tahu. Dia gak tahu Ayub tuh malamnya habis dari mana, saudara. Dia gak tahu Ayub tuh malamnya apakah dia habis dari kafe, apakah habis dari, gak tahulah dari mana gitu ya. Ayub sadar, anak-anakku pasti berbuat dosa. Ayub sadar bahwa anak-anaknya pasti bergaul yang tidak baik. Ayub sadar, saudara. Tapi Ayub setiap pagi berdoa dan mengurapi ke-7 anak dan 3 perempuannya.
Amin saudara. Amin. Gak ada yang amin saudara. Ini bapak-bapak harus yang amin. Haleluya. Iya kan? Bapak-bapak yang harusnya amin nih. Betul saudara. Tiap pagi engkau bangun berdoa untuk keluargamu. Untuk anak istrimu. Untuk apa lagi saudara? Untuk bisnismu. Untuk usahamu. Itu sebabnya begitu bangun pagi berdoa untuk keluargamu. Jangan serohani berdoa untuk semua, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk Amerika, Israel, Ukraina, Pakistan dan India yang lagi bergejolak. Doain apa lagi saudara? Begitu ada waktunya dikit lagi doa untuk keluargamu. Sehingga kualitasnya pun menjadi sedikit saudara. Itu sebabnya saudara kalau kita baca dari ayat yang pertama. Tuhan memagari keluarganya Ayub. Saudara baca di ayat yang keberapa itu. Pokoknya di pasal yang pertama gitu. Tuhan memagari keluarganya. Tuhan memagari bisnisnya. Tuhan memagari usahanya. Tuhan memagari ternaknya. Semua dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada Ayub yang berdoa, saudara. Itu sebabnya kenapa Ayub bisa melewati itu yang pertama. Karena Ayub kuat dalam berdoa. Persoalan boleh ada, amin. Ada yang gak punya persoalan? Ada. Hari ini ada yang gak punya uang gak di dompetnya? Haleluya. Ada gak? Pasti ada. Persoalan gak? Persoalan. Ya kan? Haleluya. Tapi Tuhan ingatkan hari ini perkuat dalam doa. Next. Karena doa menjadikan gaya hidup kita setiap hari. Ayo bangun pagi. Bangun doa. Bu Tias nih setiap pagi, morning prayer gitu ya Bu ya. Haleluya. Saya ketemunya sama Bu Tias cuma di gereja ini aja saudara, sama di Zoom. Haleluya. Iya kan? Dia pagi berdoa. Bangun. Sehingga menjadi gaya hidup kita. Waktu bekerja, sebelum berangkat, ucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Amin. Yang kedua, doa adalah dasar dari seluruh kegiatan kita. Doa itu menjadi dasar semua kegiatan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita berdoa. Sebelum melakukan kegiatan kita berdoa. Ayub diberkati karena doanya. Doa bukan hanya untuk minta diberkati. Enggak, doa juga diberkati kok. Sudah berapa banyak orang-orang yang diberkati, belum tentu mereka berdoa. Tapi doa adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Membangun hubungan kita dengan yang menciptakan saudara dan saya. Bangun hubungan. Bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Yang ketiga, dengan berdoa membuat pikiranmu jadi benar. Kalau kita sering berdoa, pikiran kita menjadi benar. Kita selalu berpikiran positif kepada orang lain. Amin. Sesama kita kan enggak ada kadang-kadang ngiri-ngirian saudara. Amin. Lihat tetangga kita punya mobil baru, kita beli mobil baru yuk, udah ngiri, ya kan? Haleluya. Kalau kita nggak tahu dia kerjanya yang luar biasa, pagi siang sore, makan nggak pulang seperti Bang Toyib, gitu kan? Haleluya. Yang keempat, dengan berdoa kita mengerti rencana Tuhan dari setiap kesulitan kita. Waktu kita berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih seperti ini? Apa sih yang terjadi Tuhan? Bagaimana sih bisa terjadi begini? Kenapa sih Tuhan? Kita minta jawaban Tuhan. Apa rencanamu Tuhan atas hidupku? Apa ending dari persoalan yang terjadi dalam hidupku? Apa akhir dari semua yang terjadi dalam hidupku? Amin. Ayo berdoa. Endingnya dia diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Ini kayaknya bengong-bengong semua ngerti nggak? Coba colok kiri kanan. Kamu ngerti nggak gitu?
Haleluya. Kita minta jalan keluar sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang mesti aku lakukan? Daud, pemimpin besar pada saat itu, dia minta sama Tuhan. Walaupun anaknya Absalom ingin menggulingkan dia. Tapi dia minta sama Tuhan. Dia kan bisa aja kan membunuhnya atau bagaimana. Rajanya juga yang ingin membunuh dia. Tapi Daud tahu rajanya orang yang diurapi Tuhan. Dia tanya Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, mesti apa yang aku lakukan? Musa pun begitu waktu membawa saya Israel keluar. Mana mampu dia membawa ribuan orang keluar dari tanah perjanjian. Dan tanah Mesir ke tanah perjanjian. Semuanya tegar tengkuk semua. Amin. Musa mana mampu. Bahkan Musa bilang, Tuhan aku gak mampu. Tuhan aku bukan pandai bicara, kata Musa. Tapi Tuhan bilang, lakukan. Aku akan menuntun engkau. Dan akhirnya Musa lakukan. Waktu kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan. Apa sih Tuhan yang mesti kita lakukan? Apa sih Tuhan yang gak boleh kita lakukan? Kalau minta petunjuk itu sama Tuhan, pasti rencana Tuhan atas hidupmu. Rencana dan rancangan yang membawa damai sejahtera. Engkau akan damai sejahtera. Gak punya uang pun hari ini engkau damai sejahtera. Gak ada uang pun saudara gak damai sejahtera. 2002 sampai hari ini saya pensiun dini dari perusahaan. Sampai hari ini saya diberkati Tuhan. Umur 44 tahun sudah saya full heart di hadapan Tuhan. Terus setia sama Tuhan. Gak mundur saudara. Apapun yang terjadi, rintangan apapun yang terjadi, berharap sama Tuhan. Ada yang menyindir saya, ada yang mengusik saya. I don't care. Yang penting aku sama Tuhan. Punya pikiran positif. Waktu Gembala Ryan suruh bilang saya, Pak kembali ke Bekasi. Walaupun di Sintang sedang semangat-semangatnya. Aku taat. Gak protes. Kok Pak bukan aku, enggak. Hatiku damai sejahtera. Dan hari ini pelayananku keliling kemana-mana. Karena ada rencana Tuhan. Yang terakhir, yang kelima. Dengan berdoa memanggari seluruh keluarga, usaha dan bisnis kita. Kalau saudara punya usaha bisnis, punya toko, punya perusahaan. Doakan setiap hari. Doakan saudara. Waktu saya masih bekerja, setiap pagi saya ajak para sekretaris, yuk kumpul berdoa. Di mana Pak berdoanya? Di antara filing kabinet kau berdoa di sana, engkau berdoa untuk supervisormu, untuk berdoa untuk manajermu, engkau berdoa untuk direkturmu, engkau berdoa untuk perusahaanmu, agar perusahaanmu dilindungi oleh Tuhan. 20 tahun saya bekerja dalam perusahaan. Saya lakukan itu begitu saya bertobat kepada teman-teman yang ada di perusahaan itu. Sehingga sampai sekarang perusahaan itu tetap eksis. Itu sebabnya saudara, apapun keadaan saudara, krisis, apapun saudara. Saudara ingat waktu pandemi kemarin, tahun 2002, mengerikan bukan? Setiap hari di depan rumah, ngeok, ada yang mati gitu kan. Anak saya dua-dua kena COVID saudara. Karena kami dua-dua kena COVID, bertiga malah suami istri. Waktu mereka datang ke rumah, jangan datang ke sini, saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan saya sama istri sama cucu saya aman. Saya pertama tahu COVID waktu kami ada perjalanan dari Medan. Di Bandara Kuala Namu, bulan Maret tahun 2020. Orang semua udah pakai masker. Saya nggak tahu berita itu. Ternyata sampai Jakarta langsung biar COVID. Anak kami tiga-tiganya. Nggak diopname, cuman pakai oksigen di rumah. Nggak pernah ada diopname. Karena kalau diopname, saudara, ada hal-hal yang terjadi yang kita nggak pernah mengerti. Gitu ya. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan melindungi keluarga kami. Yang kedua saudara. Next. Iman yang kuat saudara. Ayat pertama 21 katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Kita lahir gak bawa apa-apa. Waktu kita kembali pun gak bawa apa-apa. Tapi kita punya iman yang kuat bahwa Tuhan akan memelihara kita. Mulai kita lahir sampai kita kembali kepada Tuhan. Tuhan pelihara kita. Setelah Ayub mengalami kebangkrutan, Ayub lakukan begini Tuhan. Mencari Tuhan. Menemui Tuhan. Bahkan Ayub katakan, aku lahir telanjang. Bahkan aku pun pergi kembali kepada Tuhan dengan telanjang. Ayub bukan hanya kuat berdoa. Tapi Ayub juga imannya kuat. Imannya luar biasa. Imannya perkasa. Kalau imannya kuat, apa belum boleh terjadi, saudara. Kalau imannya kuat, apapun boleh dilewati. Terpujilah nama Tuhan. Karena kita bisa melewatinya. Begitu terbentur masalah persoalan, iman kita percaya bahwa janji Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupanku. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Bagaimana kita tahu? Dan bagaimana kita bisa meresponi iman yang kuat itu? Bagaimana kita bisa merasa iman yang kuat itu? Baca firman Tuhan setiap hari. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan iman timbul dari HP. Bukan iman timbul dari baca medsos. Wah, medsos sekarang. Itu sebabnya isi dengan firman Tuhan. Jangan isi dengan berita-berita sampah, saudara. Sehingga kalau yang kau isi berita-berita sampah, maka yang keluar pun sampah. Baca firman Tuhan setiap hari, saudara. Setiap hari. Saya setiap hari, saudara, di meja saya buka iPad saya baca Alkitab. Hanya istri saya. Baca Alkitab. Setiap hari, saudara. Mungkin karena saya nggak ada punya pekerjaan gitu ya. Pagi cuma ngantar cucu sekolah gitu ya. Ntar jam 9 ngantar makanannya. Jam 1 jemput. Jam 3 les gitu ya. Kerjaan saya cuma gitu doang, saudara, ganti-gantian sama istri saya. Sore di rumah, sampai malam. Sehingga hari-hari saya sering duduk di meja saya di rumah baca Alkitab. Tadi malam walaupun saya sudah persiapkan firman Tuhan, tetap saya masih baca. Tadi malam istri saya kebangun jam 11, "Pak, kok masih di situ?" Tanya. "Iya, baca terus. Siapa tahu ada hikmat yang baru yang Tuhan berikan kepada saya." Pagi-pagi jam 4, setengah 5 saya udah bangun. Baca terus setiap hari, saudara. Karena firman itu menguatkan kita, saudara. Amin, saudara. Firman itu menguatkan kita. Sehingga waktu firman itu meresap dalam hati kita, maka pikiran kita jadi tenang. Yang lanjutnya, Ayub 2 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila, apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Walaupun istrinya bilang, "Kau anakmu udah mati, kau udah sakit penyakit, udah miskin," mungkin kata istrinya. "Udahlah, kutukin aja Tuhanmu itu, ngapain?" Mungkin juga dalam kehidupan kita sehari-hari. "Pak, ngapain ke gereja terus? Ngapain berdoa terus? Ngapain? Hidup kita nih begini-begini aja, Pak. Ngapain?" Tapi Ayub bilang apa, saudara? Masa cuma yang baik aja yang kita terima? Tapi yang tidak baik juga harus kita terima. Amin. Apakah saudara juga punya pemikiran seperti itu? Jangan cuma diberkati aja kita menyembah Tuhan. Tapi waktu kita nggak ada apa-apa, kita tetap menyembah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sampai hari ini, saudara, yuk terus menyembah dan memuji Tuhan. Sampai hari ini, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau saya pelajari dari Alkitab ini, waktu istrinya bilang begitu, Ayub tuh kira-kira minggat apa enggak tuh waktu mereka jadi miskin? Ini bertanya nih, minggat apa enggak?
Kalau yang saya pelajari, nggak ada kata-kata bahwa istrinya untuk pergi meninggalkan dia. Enggak. Kalau dia minggat, nggak mungkin dong jadi anak lagi gitu kan. Haleluya. Nggak mungkin, kalau minggat nggak mungkin dong dia punya hubungan dengan Ayub. Tapi Ayub nggak pernah membenci. Ayub setia. Istrinya juga setia. Terus mereka setia saling menopang, saling bersama-sama menghadapi masalah. Itu pun juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Atau engkau punya masalah, jangan omelin suamimu. Saya punya kesaksian satu sudah waktu pelayanan di Medan. Waktu saya pelayanan ada selesai ibadah, ada suami istri datang kepada saya. Pak, kami setiap hari ribut melulu, dibilang gitu ya. Terus tanya suaminya, Bapak kerjanya apa? Saya supir sodako. Tahu gak sodako? Kalau orang Medan tahu sodako tuh ya, angkot gitu ya, haleluya. Supir angkot gitu kan. Kalau saya pulang naik bawa angkot Pak, istriku merepet, terus tahu merepet ya? Haleluya, merepet terus gitu kan. Kenapa merepet? Saya bilang gitu kan, ngomel-ngomel saudara, kalau nggak ngerti merepet tuh ngomel-ngomel. Karena nggak bawa uang, ribut saudara. Terus saya bilang sama mereka berdua, Bapak Ibu pernah sama-sama berdoa nggak tiap pagi? Nggak pernah Pak. Boro-boro berdoa, orang tiap hari ngomel melulu katanya gitu, haleluya. Itu sebabnya saudara 1 Petrus 4 ayat 7 katakan jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Kalau hatimu semrawut gimana bisa berdoa saudara? Coba saudara lagi ribut sama istri nih, bapak-bapak ribut sama istri, bisa berdoa enggak? Yang berdoa tuh pasti kata-katanya ngutukin istri semuanya, haleluya. Betul, ibu-ibu juga. Kalau ribut, di rumah nggak ada makanan, apapun nggak ada, beras pun sebutir nggak ada. Apakah engkau bisa berdoa? Nggak bisa, jadi tenangkan dulu di hadapan Tuhan. Kenapa Bu ketawa Bu ya? Haleluya. Saya percaya di rumah pasti berasnya berliter-liter gitu kan, haleluya. Kalau kita bisa menenangkan diri pasti kita bisa berdoa. Gitu ya, sampai sampaikan begitu. Besok pagi berdoa ya Bu. Terus saya dengar kabar beberapa waktu kemudian. Saya tanya gembalanya. Karena gembalanya pun tahu siapa orang itu. Saya bilang, Pak puji Tuhan. Mereka mulai berdoa. Haleluya. Gitu ya. Jadi setiap saya ke keluar kota. Ada sesuatu yang luar biasa yang saya dapat. Dari jemaat Tuhan di tempat di mana Tuhan izinkan saya melayani tempat ini. Haleluya. Saudara. Kalau kau punya masalah, hubunganmu suami istri jangan masalah. Amin. Kalau engkau punya persoalan, jangan hubunganmu suami istri jadi masalah. Jangan korbankan keluargamu hanya karena masalah. Itu sebabnya suami istri harus sepakat. Berdoa sepakat. Melakukan aktivitas sepakat. Yang satu nyuci piring, yang satu nyapu gitu kan. Yang satu nyapu, yang satu nyuci piring gitu kan. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya istri diciptakan sebagai penolong, bukan mengambil alih pembantu. Jadi yang selanjutnya nextnya, slide-nya. Mengerjakan bersama-sama jadi lebih ringan. Amin. Menghadapi bersama-sama jadi lebih berani dan lebih mudah. Menikmati bersama-sama. Kalau hari ini istri bilang, Pak nggak ada beras, ya udah kita nggak usah makan sama-sama. Haleluya, gitu kan? Iya, bersama-sama saudara. Amin. Kalau ada makanan, yuk kita nikmati sama-sama. Pak hari ini cuma ada kerupuk doang, yuk makan kerupuk sama-sama. Haleluya. Gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya, next. Yang ketiga, biar cepat, waktunya sudah mau habis. Haleluya. Kesabarannya kuat, kata Alkitab. Ayub 42 ayat 10 dari tema kita tadi. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, setelah itu ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, semua dipulihkan. Teman-temannya yang membenci dia balik. Teman-teman yang tadinya
membenci kehidupan dia, kembali semua. Kembali lagi, istrinya pun menjadi akur mereka. Anak-anaknya diberkati. Kembali saudara, kembali kepada kehidupan mereka. Mereka berjalan sama-sama. Ayub melepas ke pengampunan. Ayub tidak membenci istrinya. Ayub tidak membenci orang-orang yang membencinya. Dia lepaskan pengampunan karena dia berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar sana. Saudara, dari apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari, yang kita dapat? Next. Ayub melepaskan pengampunan, Ayub tidak pernah menyimpan dendam, dan Ayub tidak pernah sakit hati. Next. Pelajaran apa yang kita dapat dari kisah Ayub ini? Next. Yang pertama, tidak ada ujian, proses yang terjadi dalam hidup kita tanpa persetujuan atau izin dari Allah. Amin. Amin. Tuhan tahu apa yang Ayub lakukan. Dan Tuhan tahu apa yang Ayub alami, saudara. Kalau Allah izinkan artinya pasti kita sanggup menjalaninya karena Ia tidak pernah memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya mengucap syukur proses karena artinya kita akan naik jenjang kehidupan rohani yang lebih tinggi setelah lulus dari hal itu. Yang kedua yang kita pelajari, iblis akan mencobai kita pada saat kita paling lemah. Itu sebabnya kalau kita berdoa, kita diberikan kekuatan. Kita nggak bisa izinkan iblis masuk dalam hidup kita. Paulus yang begitu luar biasa, juga Tuhan izinkan duri dalam daging dalam hidupnya. Tapi Paulus bisa melewatinya. Bisa melewati semua yang terjadi. Sehingga Paulus menjadi nabi yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Bahkan sampai hari ini kitab-kitabnya banyak kita baca. Karena hampir 2/3 dari isi perjanjian baru adalah surat-suratnya Ayub. Dia nabi yang luar biasa, rasul yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Yang selanjutnya saudara, ini yang selanjutnya. Ini yang terakhir saudara. Setelah dari sini, bangun doa lebih kuat lagi. Amin. 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 Yang kedua, bangun iman lebih kuat lagi. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Sehingga engkau menjadi praktisi iman. Sehingga engkau menjadi pelaku-pelaku iman itu sendiri. Terus bangun kesabaran lebih kuat lagi. Waktu kita berdoa, kita menjadi orang yang sabar. Orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Yang sudah menguatkan kami. Memberkati kami Tuhan. Memberikan kami kemampuan untuk kami terus boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Dan teruah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin, haleluya. Ku Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pejamkan hati kita di hadapan Tuhan. Pejamkan mata kita. Kita renungkan firman yang sudah kita dengar pagi ini. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan mendengar dan mengetahui apa yang menjadi problem dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bisa tolong kita sampai saat ini, Tuhan juga pasti akan tolong pada sampai akhirnya. Masalahnya Tuhan bisa menolong. Tapi apakah kita bisa mendekat kepada Tuhan? Daud bisa mengalahkan Goliat karena Tuhan tolong. Daud dibuang ke gua singa tapi tetap aman akan pertolongan Tuhan. Sadrak, Mesah, Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, tetap aman karena Tuhan tolong. Selama kau berjalan dengan pengalamanmu, dengan pengetahuanmu, dengan kekuatanmu sendiri, engkau pasti akan terhantam badai. Tapi kalau kau mengandalkan pertolongan Tuhan, apapun boleh terjadi. Masalah boleh terjadi, tapi kemenangan tersedia bagi setiap kita yang mengandalkan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalanmu, permasalahanmu dalam hidupmu hari ini, Tuhan pasti mampu menyelesaikannya. Tuhan pasti mampu menolong. Datang sama Tuhan dengan doa. Baca firman Tuhan sehingga imanku semakin kokoh, semakin kuat. Semakin tegar bersama dengan Tuhan. Sehingga setiap persoalan masalah yang kau hadapi, engkau akan ditolong Tuhan. Pagi siang hari ini, aku berdoa buat jemaat GBI Aston. Tuhan tolong apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Apa yang menjadi masalahmu hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Rudi sebagai gembala. Bersama istri dan anak-anak dan jemaat yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong apapun yang menjadi pergumulannya. Karena Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan selalu menolongku.
persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan kegiatan BKP Aston untuk seminggu ke depan. Persilakan untuk tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Full Bible. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyberpark lantai 2. Ibadah pertama pukul 9 dan hari ini melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyberpark lantai 2. Ibadah pertama pukul 9 dan ibadah 2 pukul 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Alexander Selan MTH. Dalam rangka acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP 2025, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian dalam momen rohani yang akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Adapun acara retret akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Juni 2025 bertempat di Villa Maria Sonak Puncak dengan biaya retret sebagai berikut. Usia di atas 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp250.000. Untuk usia di bawah 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Untuk melakukan pendaftaran, jemaat dipersilakan menghubungi gembala kul masing-masing. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa melalui acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP di tahun ini. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to... Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu hari ini bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih ada, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh sebab itu kami pagi hari ini ada bersama-sama di tempat ini. Kami menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau diberkati dan disenangkan lewat ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dan memulihkan seluruh umat-Mu Tuhan. Tidak Kau lewatkan satu pun dari umat-Mu yang datang hari ini Tuhan Yesus. Kau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang terikat sudah Tuhan lepaskan. Kami percaya firman-Mu yang sudah didengar umat-Mu pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Umat-Mu boleh semakin intim dengan Engkau. Semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Apapun pergumulan umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang memelihara umat-Mu Tuhan. Kau berikan kesetiaan bagi umat-Mu untuk terus menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang pagi hari ini sudah Engkau sampaikan di tempat ini untuk memberkati kami. Kami mau sama-sama angkat tangan kami Tuhan untuk memberkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Binsar Marpau Tuhan Yesus. Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu lebih lagi. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu kemanapun hamba-Mu melangkah. Biar penyertaan
perlindungan Tuhan sempurna bagi hamba-Mu Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya. Pelayanannya Kau bawa semakin naik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa bertobat dan mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar firman pagi ini Tuhan menjadi pelita bagi kaki setiap kami Tuhan. Kami boleh bertumbuh, bahkan kami boleh berakar di dalam Engkau Tuhan. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus yang baik. Bahkan juga Tuhan berkati persembahan kami yang sudah kami berikan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memakai persembahan ini untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Bahkan setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Setiap usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan berkati berlipat ganda. Apa yang dikerjakan umat-Mu, Engkau yang membuatnya berhasil Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu di tempat ini adalah umat-umat yang menjadi pemenang dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, bahkan sebentar kami akan berpisah. Tuhan lindungi kami dalam perjalanan, tutup bungkus kami Tuhan. Bahkan sebentar kami mau menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita mau mengakhiri ibadah kita pagi ini. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan persekutuan yang manis yang kita terima dari Roh Kudus hari ini, menyertai saudara dan saya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua menjemput saudara yang dikasih Tuhan sampai kepada kekekalan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang doanya semakin kuat dan imannya semakin kuat. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu.